Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di video presentasi dari kelompok 5. Di sini, kami bakalan membahas tentang pengaruh etika PNS terhadap kualitas pelayanan publik. Oke, untuk slide pertama, di sini ada pendahuluan, yang dimana etika pegawai negeri sipil berperan penting dalam menentukan kualitas pelayanan publik. Pelayanan yang tidak adil, lambat, atau diskriminatif sering mencerminkan pelanggaran etika yang pada akhirnya menurunkan kepercayaan pada masyarakat. Presentasi ini bertujuan untuk menganalisis persepsi publik terhadap etika PNS, mengidentifikasi bentuk pelanggaran etika, serta mengevaluasi faktor-faktor yang mempengaruhinya. Sehingga hasil dari analisis ini dapat dijadikan dasar rekomendasi untuk meningkatkan etika dan kualitas pelayanan publik secara menyeluruh. Oke, lanjut. Di sini kita ke etika pegawai negeri sipil. Yang pertama ada definisi etika, yang dimana definisi etika adalah kumpulan asas atau nilai tentang baik dan buruk, akhlak, serta pedoman perilaku yang dianut golongan atau masyarakat. Yang dimana etika ini erat hubungannya dengan perilaku, yaitu bagaimana sikap, ucapan, dan juga tindakan seseorang yang sesuai dengan norma hukum dan aturan yang berlaku. Lalu yang kedua, ada kode etik. Kode etik adalah pola aturan dan pedoman etis dalam pekerjaan, menjaga integritas dan profesionalisme. Pelanggaran dikenakan sanksi moral, yang dimana pelanggaran terhadap kode etik ini dikenakan sanksi moral, baik secara tertutup maupun terbuka. Lalu yang ketiga, ada fungsi kode etik, yang dimana melindungi profesi dari campur tangan pemerintah, dan juga mencegah pertentangan internal, dan melindungi praktisi dari kesalahan praktik. Lanjut, kita ke kualitas pelayanan publik. Kualitas pelayanan publik itu sendiri adalah kemampuan pemerintah memberikan layanan yang memenuhi kebutuhan dan kepuasan masyarakat. Di mana di sini ada 5 dimensi yang bisa kita lihat. Untuk yang pertama, ada bukti fisik, yang dimana fasilitas, sarana, dan prasarana, kebersihan, kerapihan, dan juga penampilan petugas. Lalu yang kedua, ada pentingnya efisiensi, yang dimana kemampuan memberikan layanan akurat, tepat waktu, dan juga konsisten. Lalu yang ketiga, ada daya tangkap, yaitu kesediaan membantu, pelayanan cepat, dan juga informasi yang jelas. Lalu yang keempat, ada jaminan, yang dimana kompetensi, sopan santun, dan kemampuan menumbuhkan rasa kepercayaan. Lalu yang terakhir ada empati, yang dimana perhatian tulus terhadap kebutuhan dan perasaan penggunaan layanan. Selanjutnya adalah metode penelitian. Dalam metode penelitian ini, kami menggunakan jenis penelitian kuantitatif asosiatif yang digunakan untuk mengukur hubungan antar variabel. Jenis penelitian ini dilakukan di beberapa kelurahan dan puskesmas yang ada di Provinsi Lampung. Salah satunya adalah Kelurahan Terbanggi Besar. Selanjutnya adalah populasi dan sampel. Populasi penelitian kami adalah masyarakat penerima layanan yang berada di kelurahan dan juga puskesmas. Dan sampelnya adalah 50 responden yang dipilih secara purposive sampling. Selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Di sini kami menggunakan kuesioner skala Likert, yaitu 1 mewakili sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 setuju, 4 sangat setuju, yang disebarkan secara langsung. Kuesioner ini untuk mengukur etika PNS yang dilambangkan dengan X dan juga kualitas pelayanan publik yang dilambangkan dengan Y. Dan selanjutnya adalah teknik analisis data. Di sini kami menggunakan teknik analisis data tabulasi deskriptif, uji validitas dan reliabilitas, serta uji korelasi Pearson dan uji regresi linear sederhana yang dibantu dengan Microsoft Excel. Berikut hasil penelitiannya. Pertama ada gambaran responden. Di sini kami mengambil responden sebanyak 52 orang, yang dimana 54% perempuan dan 46%-nya laki-laki. Untuk latar belakang pendidikan mayoritas SMA, yang berusia 20 hingga 70 tahun. Lalu ada rekapitulasi data. Perilaku ASN dinilai cukup baik, meliputi kesopanan, tanggung jawab, serta menjaga rahasia. Namun, terdapat juga ketidakpuasan pada keteladanan serta keadilan. Untuk kualitas pelayanan sendiri baik, yaitu meliputi informasi serta ketepatan. Tetapi, ada juga kurang pada kecepatan respon dan kepuasan menyeluruh. Kemudian ada uji statistik. Korelasi persen antara etika administrasi atau X dan pelayanan publik atau Y berada di nilai 0,74. Ini dianggap kuat, mengingat korelasi persen itu menunjukkan hubungan antar dua variabel dengan rentang 0,60 hingga 0,79 dianggap kuat. Dan kami mendapati angka di 0,74. Hal ini tentunya menunjukkan bahwa etika ASN sangat amat mempengaruhi kualitas pelayanan publik tersebut. Baik, kita sampai ke bagian terakhir, yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, etika pegawai negeri sipil atau PNS terbukti berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelayanan publik dengan korelasi kuat, yaitu R sama dengan 0,741. Masyarakat menilai PNS cukup etis, terutama dalam hal kesopanan, tanggung jawab, dan menjaga kerahasiaan. Meskipun masih ada kekurangan pada aspek keteladanan, keadilan, dan kecepatan respons, secara umum pelayanan dinilai baik dalam hal kejelasan prosedur dan ketepatan waktu. Namun, tentunya masih perlu peningkatan di beberapa aspek. Oleh karena itu, pembinaan etika berkelanjutan, pengawasan, peningkatan kompetensi, dan pelibatan masyarakat menjadi beberapa langkah penting untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih humanis, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat, sekaligus memperkuat kepercayaan terhadap institusi pemerintah. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.